Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anakku? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diparingi kesehatan yang sempurna dan kalian semua tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran di rumah. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar materi baru, buku baru, yakni tema 6F. Bukunya warna biru. Judulnya Menuju Masyarakat Sejahtera. Nah, pembahasan kita kali ini tidak akan terlampau jauh, tidak akan keluar dari judul besar yang ada di cover buku tema 6F ini, yakni Menuju Masyarakat Sejahtera. Nah, sebelum Ustadz jelaskan tentang materi hari ini, kalian bisa simak video berikut ini. Negara kita baru saja merayakan kemerdekaannya yang ke-75 tahun. Kemerdekaan ini merupakan modal dasar suatu negara untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu, kemerdekaan ini haruslah dipertahankan dengan segenap tumpah darah, keringat, dan semangat juang anak bangsa. Pertanyaannya sekarang, apa sih yang harus kita lakukan untuk mengisi dan juga mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ustadz membaginya menjadi 3 poin. Yang pertama, yakni memiliki semangat untuk mempertahankan negara. Anak-anakku, saat ini bukan lagi zamannya perang senjata. Bukan lagi zamannya invasi antar negara. Bukan lagi zamannya penjajahan seperti yang dilakukan oleh Belanda dulu. Tanpa kita sadari, saat ini kita dihadapkan dengan yang namanya perang ekonomi. Inilah bentuk penjajahan baru. Bentuk penjajahan model baru. Di mana satu negara dibanjiri oleh produk-produk dari luar negeri. Apa sikap yang harus kita tunjukkan dalam menyikapi kondisi seperti saat ini? Kita harus mencintai produk dalam negeri. Artinya kita harus cinta produk-produk Indonesia. Seperti itu. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pancasila yang 5 itu jangan hanya dihafalkan di otak saja, tapi diterapkan dan juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila ini merupakan sebuah rujukan kita dalam berbangsa dan juga bernegara. Yang ketiga, yakni menumbuhkan sikap toleransi yang kuat. Kita ketahui bersama bahwa negara kita merupakan sebuah negara yang beragam, ya, mulai terdiri dari keragaman agama, suku bangsa, dan juga adat istiadat. Mustahil tercipta persatuan, kesatuan, dan juga keamanan nasional jika rakyatnya, jika masyarakatnya tidak memiliki sikap toleransi yang kuat. Nah, 3 poin ini bisa kalian kerjakan, bisa kita terapkan bersama untuk mengisi dan juga mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu, bagaimana kita menciptakan sebuah negara yang bukan hanya merdeka saja, namun di dalamnya juga terisi oleh masyarakat yang berkehidupan adil, makmur, dan sejahtera? Sebenarnya konsepnya cukup sederhana. Yang pertama, kita sebagai warga negara melaksanakan kewajiban dan juga tanggung jawab kita sebagai warga negara. Yang kedua, pemerintah sebagai penyelenggara negara menunaikan hak-hak setiap warga negaranya. Dalam kesempatan kali ini, Ustadz akan menjelaskan tentang hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab kita sebagai warga negara. Anak-anakku, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum bahwa kewajiban warga negara yang pertama yakni menjunjung hukum dan pemerintahan. Yang kedua,
turut serta dalam pertahanan dan juga keamanan negara. Yang ketiga, yakni ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, di dalam peraturan perundang-undangan juga dijelaskan bahwa kewajiban warga negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, membayar pajak tepat pada waktunya. Yang kedua, menghargai warga negara. Yang ketiga, memenuhi panggilan aparat hukum. Yang kelima, memelihara kelestarian lingkungan. Yang keenam, memelihara persatuan dan kesatuan negara. Dan yang terakhir, ikut serta memelihara fasilitas kepentingan umum. Nah, dari beberapa poin yang Ustadz sebutkan, itu merupakan poin-poin kewajiban kita sebagai warga negara yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan. Ya, kita harus melaksanakan kewajiban itu dengan penuh tanggung jawab. Bisa dipahami? Baik, kali ini kalian buka bukunya halaman 59, tema 6F halaman 59. Di situ dijabarkan poin-poin tentang hak warga negara Indonesia. Di mana poin-poin tersebut diambil dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Ustadz akan jelaskan satu persatu secara singkat. Poin yang pertama yakni hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Artinya apa? Kita sebagai warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan juga penghasilan yang layak. Hal tersebut dijamin oleh negara, di mana dicantumkan atau termaktub di Undang-Undang 1945. Yang kedua, hak membela negara. Kita sebagai warga negara bisa melakukan bela negara melalui bidang apapun. Misalnya melalui bidang olimpiade, pendidikan, terus juga olahraga mungkin, dan lain-lain. Poin yang ketiga yakni hak berpendapat. Kita memiliki kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang 1945 untuk menyampaikan aspirasi ataupun juga pendapat, baik melalui lembaga Dewan Perwakilan Rakyat ataupun melalui demonstrasi. Yang keempat, hak kemerdekaan memeluk agama. Kita tahu bahwa negara kita memiliki beberapa agama yang diakui. Di antaranya ini Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk memilih atau untuk memeluk salah satu agama dari 6 agama yang diakui tersebut. Poin yang selanjutnya yakni hak mendapatkan pengajaran. Pengajaran yang dimaksud di sini adalah pendidikan. Setiap warga negara, setiap anak bangsa dijamin oleh negara untuk memperoleh pendidikan. Yang keenam, hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional di Indonesia. Ya, kita memiliki kebebasan untuk mengembangkan atau melestarikan budaya-budaya Indonesia. Misalnya contohnya budaya batik. Ya, kita memiliki kebebasan untuk mengembangkan budaya batik, mau dibawa ke luar negeri, mau diperkenalkan di luar negeri, itu kita memiliki kebebasan. Ya. Selanjutnya, yang ketujuh yakni hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Kita hidup di negara ini dijamin oleh negara berhak mendapatkan kesejahteraan sosial, di mana pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat banyak, sehingga nantinya akan timbul atau tumbuh kesejahteraan sosial yang secara merata. Yang kedelapan, hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Kita sebagai warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Siapapun yang melanggar berhak diadili dengan seadil-adilnya. Tidak boleh membeda-bedakan latar belakang masyarakat.
ini anggota dewan, ini rakyat biasa, terus di depan hukum berbeda. Itu tidak dibenarkan, tidak dibenarkan, ya. Jadi kita berhak mendapatkan keadilan sosial, mendapatkan jaminan keadilan sosial yang sama di depan hukum. Mungkin cukup sekian penjelasannya Ustaz Farid. Ya, mohon maaf mungkin videonya terlampau cepat ya. Kalian bisa mengulang-ulang, mungkin kurang paham bisa mengulang kembali videonya dari awal, ataupun kalau masih kurang jelas bisa menanyakan langsung kepada wali kelasnya masing-masing. Nah, untuk penugasan kali ini dari 8 poin yang sudah Ustaz jelaskan ini, silahkan kalian tuliskan masing-masing satu contoh dari 8 poin ini tentang hak warga negara Indonesia. Contohnya seperti ini, hak membela negara, ya. Contohnya, Ustadz Farid mewakili Indonesia mengikuti lomba tingkat ASEAN di Singapura misalnya. Nah, yang dilakukan oleh Ustadz Farid ini merupakan salah satu contoh hak warga negara untuk membela negara. Seperti itu ya. Bisa kalian tuliskan, lalu kalau sudah selesai langsung difoto, lalu dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf dari Ustadz Farid, mungkin banyak salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.